Alter Ego. Siapa lagi? Kalau bisa dibilang dari 4 hero ini aja, mereka belum punya damage yang benar-benar cukup untuk bisa melakukan pertempuran dengan begituan alpha. Mereka masih butuh damage nih Om Wawa. Iya, gue setuju sih. Mereka butuh sesuatu yang bisa melompat ke bagian belakang juga. Kalaupun nggak melompat ke bagian belakang, at least tarik ulur. Karena dari Bigetron Alpha mereka udah punya hero-hero yang nge-defense. Ada Chang'e-nya di sana dan Benedetta ternyata pilihan terakhir. Berarti di sini sebentar. Dan juga Omawa langsung aja kita terjun ke Land of Dawn di game kita yang pertama. Match kita yang pertama antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Yap, dan bener aja Aulusnya yang menjadi jungler, Aulusnya yang membawa retribution. Hei, udah ada battle lagi dari emot. Teman-teman semua, siapkan diamond-diamond kalian. Ini baru mulai, udah ada battle emot volume yang kedua nih ya. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak ya? Sedap kali nih Thalia. Iya, dan lihat bagaimana dari Leo Murphy masih bersama dengan gameplaynya dia dari dulu. Walaupun dia menggunakan Angela, dia berusaha untuk ngerusuh, berusaha untuk nge-invade. Yang mana battle ini yang pasti dia harus benar-benar mengumpulkan itemnya dulu. Karena Aulus sekarang dengan ada patch yang berubah, dia lebih sustain di area late game. Dan lihat 2 versus 2 di area top lane-nya. Brands mencoba untuk ditemenin dulu pas pump Brands. Supaya Brands ini jadi, karena ya bisa dibilang marksman sekarang tuh menjadi kunci Pak Pulung. Yap, dan sekarang lihat aja, udah ada 2 hero yang berdekatan dan Brands-nya kemudian langsung dijaga dengan ada Rafaela. Tapi Angelanya mulai mengganggu. Leo Murphy nggak ingin melepaskan begitu aja untuk Brands-nya. Bisa tiap saat maju ke bagian depan dan juga mengumpulkan stack demi stacknya. Walaupun stacknya untuk sekarang juga udah dikurangi 50%. Bagaimana dengan 10 menjadi 5. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Cloud-nya. Bisa tetap mempertahankan stack. Cepat untuk masuk ke dalam team fight-nya. Tapi Esmeralda sekarang mulai maju ke bagian depan. Stacknya dari Art of the Fairy yang tadi mulai didapatkan kembali. Terus memberikan tarian lewat Stardust Dash. Tapi first blood-nya entah bagaimana ceritanya di bagian tengah. Kelar sudah satu player dan first blood yang menjadi milik Alter Ego Esports Thalia. Yes, dan masih mencoba langsung di take over aja dari... Adalah pilihan untuk Alter Ego, Pak Pulung. Yap, level 3 dan juga level 2 itulah level yang udah didapatkan oleh pemain Alter Ego Esports yang berada di area Kole. Tapi Brands-nya diusir mundur kembali. Coba lihat, ada 2 orang yang terus memberikan gangguan. Yang kita pikir dari tadi adalah 2-2-1 itu dari Bigetron apa, tapi ternyata Om Wawa mungkin bisa dibilang untuk di awal game ini dilakukan oleh Alter Ego. Coba lihat, Esmeralda udah setebal itu, tapi udah ada Angela juga yang memberikan backupan, memberikan perlindungan. Ada Baxia yang kali ini langsung mundur, balik kanan lagi, balik arah lagi, nggak bisa terlalu maju. Ada Rafael yang sekarang mulai diberikan gangguan, tapi Nino hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Rafaelanya. Rafaelanya masih bisa selamat dan kabur dari area tersebut, di mana Blazing Duet pun langsung dilakukan di bagian atas Thalia. Blazing 2 dilakukan untuk nge-clear wave minion aja. Sementara itu Cloud-nya mencoba untuk kembali lagi untuk mengumpulkan mananya. Sedangkan di area bottom lane 1v1 situation antara Ripo dan juga Pai. Yang mana Baxia dan juga Xbox bisa dibilang dua-duanya kuat. Karena walaupun Xbox bisa melelehkan hero-hero melee, tapi ingat Baxia ini benar-benar tebal banget. Dan di area mid lane kita melihat bagaimana Rainbow mencoba untuk diharas dan lagi-lagi berhasil untuk diculik oleh teman-teman Alter Ego. 2 kali terpick off di area mid lane. Ini bukanlah hal yang baik bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, dan itu adalah Rainbow. Kita kenal Rainbow, salah satu player yang memiliki positioning yang sangat baik. Tapi sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan dari Leo Murphy-nya, langsung dibalaskan keadaannya, tapi langsung dilompati begitu aja dengan Falling Star Moon. 3 player tadi dari Bigetron Alpha langsung terkonek, tapi untungnya mereka masih bisa selamat, mereka masih bisa pergi. Dan juga Esmeraldanya tidak ingin terus melanjutkan lagi bagaimana apa yang dia lakukan, karena ada wave minion di bagian atas yang memang akan menabrak masuk ke arah outer turret miliknya Thalia. Yes, dan Ahmad sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya. Dan kali ini melihat bagaimana dari Kaye yang mencoba untuk menzoning balik Nino. Dan di patch yang baru kali ini adanya turret reduce damage yang udah dikurangin ke arah hero. Jadi ini membuat kali ini hero-hero yang tipis bisa banget untuk di dive in. Gak heran Rainbow di arah mid lane, dia kalau sendirian ini bisa menjadi santapan yang lezat. Dan lagi-lagi Rainbow Manipulation mencoba untuk mendapatkan sebuah Rainbow, tapi masih bisa untuk diselamatkan aja, di cancel karena sudah ada bottle juga di sana yang ingin menghalau pergerakan dari Eve-nya. Tapi orange buff-nya coba untuk di take over, sudah datang Ripo kali ini. Alex Van de Bloy dikeluarkan, Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan orange buff-nya, Pak Pulung.
Yap, itu dia. Satu lagi Orange Buff pun tadi hampir aja mereka bisa mendapatkan begitu banyak sebuah aksi perlawanan. Tapi sekarang udah ada flicker langsung dikeluarkan begitu aja. Oli baptismnya connect sedikit lagi. Epitus ada Xbox ya. Langsung menjadi santapan dari Aulus. Sementara untuk Benedetta udah dimasukin oleh Angel. Akankah dia masuk ke bagian dalam untuk mengejar ke arah pemain dari Bigton Alpha. Tapi Turtle terbuka bebas. What happened? Turtle-nya mendadak langsung diamankan oleh Bottle. Bottle-nya mengamuk. Ada Yip yang udah menjadi korban tambahan. Tapi sekarang Baxianya udah gak kuat lagi menampainya. Damage yang dikeluarkan juga oleh Leo Murphy ataupun dari Sally Boy-nya. Udah ada Leo Murphy di dalam tubuh dari Sally Boy. Mereka berdua melakukan kombinasi dengan begitu indahnya walaupun ada Turtle yang menjadi korban Thalia. Yap, walaupun dari Leo Murphy juga sudah melakukan flick out ke arah belakang untuk mempertahankan nyawanya, tapi itu berhasil Rainbow. Fast check aja, nggak bisa untuk mencuri dari Purple Buff lagi karena sudah diamankan juga oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sementara kita memasuki menit yang kelima, sebentar lagi memasuki menit yang keenam. Ini udah pasti dari Brands-nya ditemenin oleh Kaya, terus di top lane udah kaya banget dan lagi-lagi blessing duet memporak-porandakan formasi dari Nino. Ninonya harus mundur dibantu oleh Sally Boy, sementara lagi Alexa Vanderbilt benar-benar mengincar karena seorang Brands dan langsung flick out ke arah belakang. Tanpa lama-lama lagi dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, tapi Ringo Reflection sudah hadir dan membuat Brands harus menelan kekalahannya. Kaya berusaha untuk selamat keluar dari papan caturnya, dan di sisi lain Ripo benar-benar mengincar karena seorang Pai 1 lawan 2 benar-benar tersandwich dan gak bisa kemana-mana lagi, harus dipanis. Tapi begitu juga dibayar dengan di area top lane 2 untuk 1 kali ini 40. Ya, bahkan sekarang coba kita lihat 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. Satu jungler utama, speakernya terus dikeluarkan. Panik gak? Panik gak? Panik lah. Dengan adanya 4 player yang ngegas seperti itu, belum lagi dengan Argo Turrets yang damage-nya sudah mulai berkurang. Berarti bersiaplah hero-hero yang berjaga sendirian. Kalian akan dipush habis-habisan oleh hero lawan. Alexa Vanderbilt pun langsung dikeluarkan aja. Orange Buff pun kali ini, tapi masih ada Rafaela di sana. Masih bisa mereka memberikan sebuah perlindungan, tapi bisakah untuk kali ini? Tapi Nata tidak. Dengan ada Orange Buff yang diambil, berarti untuk Aulusnya harus mencari farmingan ke arah yang berbeda. Om Wawa 6 menit 50 detik. Hal yang dilakukan oleh Alter Ego Sport dan juga Bigton apa? Mereka saling berpalas-palasan aja Om Wawa. Ya, gue suka dari Alter Ego, mereka tahu banget kekuatan masing-masing hero mereka, langsung pressure tekanan demi tekanan dari Alter Ego Esports dan membuat mereka bisa mengendalikan jalannya permainan at least untuk yang sekarang. Jadi tugas utama yang lain dari Alter Ego adalah mereka juga nggak boleh dapetin dari point kill juga. Mereka harus fokus untuk mendapatkan turret demi turretnya. Karena sementara waktu memang mereka bisa menang, tapi lihat bagaimana objektif untuk Turtle ini masih bisa juga dicuri oleh Bigetron Alpha. Jadi Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh sebenarnya 40. Yap. Karena dari tadi juga ada satu turtle yang dicuri, lalu sekarang juga ada free turtle yang didapatkan, lalu sekarang Leo Murphy udah mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Sally Boy-nya. Engkau mau pergi kemana Aulus? Aulusnya digas habis-habisan. Ada yang Fury pun udah dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun terhadap Sally Boy dan juga Leo Murphy yang bersiap untuk langsung memberikan serangan habis-habisan Thalia. Yes, dan kali ini dari Ahmadnya juga justru masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Satu objektif outer turret di area top lane sudah berhasil untuk dirontokkan. Bigetron Alpha kali ini melihat di area bottom lane, Ninonya benar-benar kejar banget oleh seorang Brands dan juga Kayeye. Masih bisa untuk membaying time aja dan bakal dibalikin dengan ada satu buah Volley Star Moon. Sally Boy mencoba untuk mendive in ke arah seorang Brands, benar-benar ngincar banget dan bahkan sudah ditambah dengan ada hardguard dari Angela. Brands-nya harus tumbang. Nino kali ini langsung flick out ke arah depan menjadi front laner, ditambah lagi dengan ada satu buah reward manipulation membuat pergerakan dari Bigetron Alpha benar-benar slow. Rafanya sudah tumbang, kali ini Rainbow dan juga selanjutnya bakal ada battle dan ini dia 4 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan di Land of Down 40. Gue nggak ngerti lagi ngeliat Alter Ego mainnya seagresif ini dengan ada Angela, ada Benedetta. Mereka emang ingin early game, mereka ingin permainan ini gak sampai ke late game. Ada marksman, ada fighter juga. Durability akan semakin kencang lagi. Mereka mau permainan ini selesai dengan sangat cepat. Udah ada Lassie Sanity meledak sudah. Tapi Baxianya, Riponya masih sangat kuat untuk bisa mempertahankan area dari outer turret yang ada di mid untuk saat ini Thalia. Yes, dan kali ini sudah ada Meteor Shower juga benar-benar membuat dari Ahmadnya. Kali ini harus ditumbangkan, gak bisa lagi untuk mengelak. Sementara kali ini Turtle-nya sudah berubah menjadi Bapak Lord. Dan di menit yang ke-9 ini bakal menjadi change besar banget bagi Alter Ego jika mereka ingin langsung mengamankan ke arah Lord-nya, Om Wawa. Ya, karena secara item junglernya cukup terpaut satu item sebenarnya. Endless Battle belum selesai.
Dan juga Sally Boy sudah menyelesaikan item 3, War Axe, Bloodlust, dan juga Brute Force. Dia sudah super licin banget untuk bisa dikejar, jadi bisa memancing perhatian untuk Bigetron Alpha sendiri. Sedangkan Brans ini butuh waktu banget, memang sudah punya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, tapi dia butuh item untuk ke-defense. Dan sekali lagi, dengan adanya Eve, ketika totalitas sudah dibuka oleh Bigetron Alpha, mereka nggak boleh mundur sama sekali, mereka harus tetap maju, Talia. Panik gak, lagi-lagi tuh taunting. Tapi sementara itu sudah ada di arah mid lane, pertempuran lagi. Meteor Shower sudah di pop up dan pastinya Ripo menjadi samsak bola-bulanan di arah depan. Tapi ternyata masih bisa untuk langsung di heal dan dibantu oleh pergerakan movement speed dari Kayeye. Berhasil untuk melematkan seorang diri nyawanya. Tapi Nino di sisi lain mencoba untuk dikenakan dengan Holy Baptism. Tapi ternyata gak kena, Ninonya masih bisa kabur Blazing Duet ke arah depan. Kali ini dari Leo Murphy-nya gak bisa untuk langsung ditumbangkan karena dia langsung mendapatkan hard guard. Sementara itu Botol menjadi incaran, Sally Boy mencari lini terdepan sementara dari Ahmadnya di posisi belakang, posisinya bagus banget dan bahkan langsung membuka reward manipulation Botol yang kewalahan dan kali ini masih bisa selamat ke arah belakang. Alter Ego cukup membuat formasi dari Bigetron Alpha semuanya mundur ke base-nya Pak Pulung. Ini bener-bener dibalikin sama Alter Ego loh. Semua source skill dari Bigetron Alpha udah dikeluarin loh tadi. Coba lihat bagaimana basic attack dari Cloud-nya, bagaimana satu Blazing Duet udah dikeluarkan juga. Tapi ternyata dari pemain Alter Ego mereka menahan, malah mereka ngebalikin semuanya masuk ke dalam dari pesta turret-nya. Di bagian tengah sebuah serangan kembali dilakukan, ada Holy Baptism, gak kena ke arah siapapun. Benedetta udah set up posisi akan langsung digas, tapi ternyata itu malah nge-trigger satu Blazing Duet dari Cloud-nya. Ini akan menjadi sebuah informasi untuk pemain Alter Ego Esports, entah mereka sesaat lagi akan melakukan sebuah inisiatif yang pastinya tidak akan ada Blazing Duet yang bisa mengelabui itu semua, Talia. Yes, ditambah lagi kali ini sudah ada Lost Insanity ke arah depan. Kayaknya langsung flick out, benar-benar menghindari ledakan maut dari seorang Xbox. Sementara Ripo menjadi tanker, menjadi frontliner, berusaha untuk menzoni kembali pemain dari Alter Ego. Tapi masih mau lebih dari Sally Boy-nya, dia berusaha untuk melakukan pengecohan dive in, tapi mundur lagi dengan cepatnya. Sementara itu Nino mencoba untuk menjadi absorb damage, semuanya harga sudah langsung dilakukan oleh seorang Sally Boy. Terkena Meteor Shower tapi masih bisa untuk ditahan aja. Dan Alexa final blow-nya bisa mengincar ke arah satu nyawa yaitu Rainbow. Rainbow-nya harus dipanis dan 1 lawan 2 di arah depan. Lihat bagaimana Ripo kali ini ditumbangkan. Battle menjadi the next target, tapi Leo Murphy terkena blasting 2 dari Brans. Tapi justru dia masih bisa bertahan. Dan Sally Boy berusaha untuk membantu, tapi ternyata Angelanya harus ditumbangkan. Gak bisa lagi untuk kabur dari Blazing Duet seorang Brans yang pedih banget Pak Pulung. Balik lagi ada 3 hero untuk Bigetron Alpha yang udah dihancurkan, sementara 2 untuk Alter Ego Esports. Tapi melihat kalian semua dengan momen yang sangat cepat, dengan CC dari pertarungan ini yang bisa dibilang bagaimana tensinya ini kenceng banget. Kalian bisa melihat lagi di Snake Video, jadi jangan lupa untuk langsung download aja di App Store dan juga di Play Store dari Snake Video nih teman-teman semua. Dan Lord udah terbuka dengan begitu lebarnya. Akankah Alter Ego Esports mau memancing? Tapi ternyata tidak. Mereka belum mau mencolek ke arah Lord ini nih Om Wawa. Tapi untuk Cloud-nya udah berasa nih Om Wawa damage-nya. Udah berasa pakai banget sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat bahwa dari Alter Ego kalau mereka jalan sendiri-sendiri dan bisa terpick off adalah momen banget untuk Bigetron Alpha. Apalagi mereka punya Cloud, late game insurance-nya yang sudah mulai menyala. Bahkan itemnya sendiri sudah punya Athena Shield menuju ke Wind of Nature Pak Pulung. Yap, itu dia. Holy Baptism-nya langsung kena, tapi ternyata Blazing Duet langsung connect ke bagian depan. Sedikit lagi Epitrisa dari Xbox-nya. Hanya saja dia masih belum bisa mendapatkan satu player pun dari Alter Ego Esports. Masih bisa selamat, sementara pertarungan terjadi lagi di bagian tengah. Udah dari luar langsung dikeluarkan begitu aja. Dikejar bisa-bisa Nino-nya terus memberikan Stardust Dance-nya. Masih ada Baxi yang berusaha untuk melindungi pergerakan dari Cloud. Akankah dia mengorbankan diri? Dapat raja langsung mengorbankan diri agar bisa satu playernya selamat. Hanya saja untuk kali ini the power of X-nya mengamuk sudah Aulus. Udah ada 2 player yang berhasil dia dapatkan juga, Talia. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Aulus, di mana lihat bagaimana dari battle-nya, lifesteal-nya. Karena orange buff-nya kali ini sudah cukup sakit banget. Maksudnya kayak cepet banget dari lifesteal-nya, tapi player gold mandiri kali ini Sally Boy masih memimpin. Dengan adanya dia yang selalu dimasuki oleh Heartguard ini membuat Sally Boy-nya susah banget untuk dihentikan. Tapi kali ini dari Bigetron nampaknya bakal mendapatkan Lord tanpa ada terjadi kontes karena Nino ternyata terlambat untuk langsung mencoba mengganggu keberadaan dari Lord yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha Pak Pulung.
Yap, tapi sebelumnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bigetron Alpha di mereka ditekan habis-habisan dari awal, dari menit awal. Tapi sekarang Lordnya berhasil mereka ambil. Mereka mendapatkan daya dobrak baru. Mereka bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Alter Ego. Lordnya di bagian tengah, Electro Final Blow dikeluarkan guna untuk memberikan damage terhadap Lordnya. Ada Fire Missile yang terus dikeluarkan juga. Terlihat Rafaela ingin maju ke bagian depan dengan digunakan oleh KYY. Udah ada Cloud juga di bagian belakang, siap untuk maju dengan satu setup dari Blazing Duetnya. Tapi ternyata mereka semua kehilangan Lordnya. Belum ada satu turret pun yang berhasil dihancurkan lagi. Tapi di bagian tengah kayaknya akan direlakan aja nih Thalia. Direlakan aja, nggak bisa untuk dikontes oleh Alter Ego Esport karena mereka memilih untuk langsung memanage 3 wave minionnya aja agar nggak langsung mendobrak ke arah inhibitor turret milik Alter Ego Esport. Dan di menit yang ke-15 ini setelah tadi Bigetron Alpha tertinggal cukup jauh dari segi networknya, sekarang perlahan-lahan udah mulai mengejar lagi, bahkan hanya berbeda 1000 aja Om Wawa. Ya ini udah mulai serem sih buat Alter Ego Esport karena mereka udah nggak bisa lagi memberikan one hit shot ke arah Bigetron Alpha. Jadi tarik ulur bisa banget dilakukan. Mereka punya Repo untuk garis depannya, mereka punya Battle juga sebagai juggler. Dan jangan lupakan di sini Brans bisa masuk sewaktu-waktu untuk melakukan Blazing Duet dan itulah yang terjadi sedari tadi. Alter Ego Esports team fight mereka selalu terpisahkan dan Sally Boy bersama dengan Angela tiganya berada di bagian belakang ya acak-acak oleh Brans. Jadi Alter Ego Esports mereka harus bisa juga untuk menetralkan Brans. Setidaknya dengan tumbangnya Brans ini akan membuat daya gedor dari Bigetron Alpha akan sedikit menurun lagi Thalia. Yes, dan bahkan dari real time win probability-nya kali ini yang tentu saja presented by Samsung Galaxy A series 57% di tangan Alter Ego, tapi hanya selisih yang tipis aja oleh Bigetron Alpha. Dan dengan adanya satu buah momentum atau minor mistake yang dilakukan oleh Alter Ego Esport, ini bukanlah hal yang gak mungkin oleh Bigetron Alpha langsung ngebalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya Brans, Marksman, dengan adanya Aulus, Late Game Insurance di menit yang ke-16 ini udah bisa menjadi jaminan bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, nih gue mau ngeliat bagaimana dari Bransnya. Sini Cloud-nya masalahnya udah sangat-sangat berasa. Bahkan tadi Esmeralda aja yang ditembakin dia. Itu pelurunya udah memberikan damage yang sangat-sangat mengerikan loh. Bagaimana tinggal positioningnya aja, bagaimana tinggal timingnya aja, bagaimana setup war dari mereka, dari kedua tim ini untuk bisa memberikan keuntungan satu sama lainnya. Ahmad pun harus memiliki positioning yang bagus karena dia di saat reload manipulation dibuka, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mulai terlihat akankah ini hanya sebuah pancingan karena Fire Missile langsung dikeluarkan begitu aja. Lassi Sanity di pop up untuk bisa menyelamatkan dirinya karena sekarang udah mulai meledak. Baksi hanya di bagian tengah reload manipulation langsung aja dikeluarkan begitu aja. Sementara KYM langsung aja Holy Baptism menggagalkan satu pergerakan dari reload manipulation dengan begitu baiknya. Coba lihat efek dari Blazing Duet barusan begitu menyakitkan. Hanya ada sekarang Baksi yang memberanikan diri bagian belakang, tapi Eve-nya juga harus meregang nyawa satu untuk satu. Pertukaran hero dari Fight barusan terlihat. Pertukaran hero dari 1 untuk 1, tapi sementara itu lihat bagaimana warnya masih mencoba untuk dipaksakan aja oleh Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka lagi di atas awan. Pai, Sally Boy, keduanya cukup sekarat, tapi dari Bigetron mereka juga nggak mau terlalu bernafsu, mereka ingin lebih pasti lagi dalam langkah, apalagi melihat dengan adanya Lord yang 19 detik kurang lebih akan hadir dan ini udah menjadi Lord yang kedua yang bisa banget untuk langsung diamankan oleh Bigetron Alpha dan menembus inhibitor tertaharat milik Alter Ego Esport. Jadi akankah momentum ini bakal dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha atau justru Alter Ego? Mereka kali ini berusaha untuk langsung ngelok ke arah Bransnya dan mendapatkan lagi tempo permainannya, Pak Pulung. Lihat, ini coba lihat tuh, Aulus memang kecil badannya, tapi setelah level 12 untuk palunya, coba lihat, palunya akan siap untuk ngegebuk siapapun. The power of X-nya akan sangat sakit banget, charge-nya akan bisa mengejar siapapun ataupun menyelamatkan dirinya. Sementara Esmeralda kali ini berhasil memancingkan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha untuk mengejar ke arah dirinya nih Thalia. Mengejar untuk ngebait aja, tapi nampaknya dari Bigetron Alpha mereka tidak terpancing. Mereka fokus banget untuk langsung zoning ke arah Lordnya dan bahkan Pai kali ini bersama dengan Nino menunggu momentum, mencoba untuk langsung aja mencicil perlahan demi perlahan Lord di reset lagi. Dari Bigetron Alpha mereka juga masih tarik ulur aja menunggu momentum kembali. Kira-kira kapan nih salah satu orang yang terpick off aja dari Alter Ego, udah pasti Lordnya bakal menjadi komit bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung.
Yap, ini Cloud-nya harus segera dihilangkan. Mereka punya fokus yang sangat-sangat banyak loh. Di bagian depan mereka punya sosok-sosok yang sangat tebal. Mereka punya Baxia, lalu ada Aulus yang badan tebal tapi memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi udah ada Rafaela dan ini dia itemization-nya Om Wawa. Ya udah lengkap untuk Brans dengan Radiant Armor sebagai item yang terakhir. Pun demikian sebenarnya ya untuk Benedetta-nya sendiri ada Radiant Armor yang dipakai. Di last itemnya kita tinggal menunggu aja Ahmad apakah akan membeli nanti Holy Crystal ataupun Divine Glaive untuk Eve-nya agar menambah efek magic damage-nya. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk Beacon Alpha kalau mereka mau masuk mencoba untuk melakukan pick off karena secara mapping-nya ini tertinggal cukup jauh tadi untuk Sally Boy-nya Pak Bulung. Ya, tapi dari Brans coba masih tetap mempertahankan stack demi stacknya. Basic attack-nya ditahan terus-terusan. Coba lihat tuh dari Hour of Thievery yang dia milikin. Siapa lagi yang akan dia ambil stacknya untuk bisa langsung memberikan Blazing Duet. Karena Blazing Duet dengan stack yang penuh itu akan memberikan mimpi buruk untuk pemain dari Alter Ego pada bener aja. Udah ada satu pergerakan di mana sekarang Sally Boy yang pun langsung menjadi korban. Nino-nya udah ada Sally Boy ataupun udah ada Leo Murphy di dalamnya. Tapi itu pun udah gak kuat lagi untuk menampainya. Damage yang dikeluarkan oleh Beacon Alpha karena sekarang pertempuran kembali pecah. 5 lawan 3. Mereka dibalikin, mereka dikejar habis-habisan. Udah ada Leo Murphy dengan Angel yang menjadi korban selanjutnya. 2 player aja tersisa dari Alter Ego Esport ini Thalia. Dan otomatis tentu saja dari Beacon Alpha akan langsung objektif banget mengamankan Lordnya dengan adanya 3 player yang sudah langsung ditumbangkan di menit ke-20. Rest Fountain yang cukup panjang membuat Beacon Alpha ini mengamankan Lordnya dengan cukup pede. Mereka lebih memantapkan lagi dari segi objektifnya. Mereka benar-benar langsung ingin mendobrak ke arah inhibitor dalam milik Alter Ego Esport. Dan lihat bagaimana kali ini mencoba untuk dikandangin aja. Dan bahkan Pai-nya mencoba untuk kembalikan dengan adanya satu bolas Insanity. Tapi dia justru mencoba untuk dive, dipaksakan. Bahkan mid lane-nya sudah rontok tanpa adanya Lord. Sudah pecah dari Immortal, bahkan dari weapon manipulation-nya juga nggak kuat untuk menahan. Dan base-nya benar-benar terbuka. Beacon Alpha take the game 1, Pak Pulung. Wow, ini dia kekuatan dari Beacon Alpha. Sudah kembali sepertinya apa yang mereka